Guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Kapten Ivan Rafiq. Sumpah ini parah sih ini. Gila. Ternyata apa yang saya khawatirkan itu terjadi, yaitu tentang kejadian baru-baru ini yang menimpa PMI di Malaysia. Bahwasanya kita tahu kalau itu adalah masalah antara sesama warga negara Indonesia di sana gitu ya. Pelakunya lihat? Pelakunya lihat. Tahu ya? Tahu. Berapa orang yang ngelakuin? Yang ngelakuinnya itu cuma satu orang. Perempuan lagi? Perempuan. Dia punya bini. Dia mungkin tak suka lah tengok saya dekat-dekat dari dia punya rumah macam itu, takutnya lagi. Padahal saya sama lagi itu memang tak ada apa. Kita nggak tahu masalahnya apa gitu. Akan tetapi kalau dengar dari cerita mbaknya tadi itu adalah masalah cemburu gitu. Nah, jadi kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah kan gitu. Akan tetapi video itu dibahas oleh salah satu TikToker ini yang agak sedikit lain gitu. Kita saksikan yuk. Lihat berita ada TKW Malaysia yang disiksa habis-habisan sama majikannya sampai majikan terus pas mau mati ditinggal begitu aja di pinggir jalan tanpa pertanggungjawaban. Miris sekali. Makanya aku tidak merekomendasikan, mohon maaf ya, aku tidak merekomendasikan kalian pergi kerja ke Malaysia. Ya kenapa? Karena ya selain sama-sama pakai kontrak, sama-sama kerja di luar negeri, ya gajinya ya hampir sama aja sama di Indonesia. Jadi kalian mending pergi ke Singapura masih mending, Hong Kong, Taiwan gitu masih mending daripada ke Malaysia. Gak ngejelek-jelekin Malaysianya enggak, tapi memang ya nggak tahu ya, kasusnya serem-serem. Udah pokoknya kalian pergi aja ke negara-negara yang peraturan untuk pekerja migrannya itu jelas ya. Misalnya Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea. Ya pokoknya yang jelas-jelas aja, terus gajinya lumayan. Jangan yang ya, untuk gitu. Walau katanya sih yang melakukan juga sesama orang Indonesia. Tapi apapun alasannya, ya pokoknya aku nggak merekomendasikan ke sana. Nah, dari mana datangnya kata majikan itu tiba-tiba ada? Demi apa ini? Tiba-tiba banget nih pekerja Indonesia disiksa majikannya di Malaysia gitu. Saya nggak habis pikir dari mana dia dapat statement seperti itu. Nah, inilah yang saya khawatirkan, ya kan? Maka dari itu kemarin itu kita bahas. Takutnya kalau tak dibahas nanti akan ada salah paham nih melibatkan Malaysia. Karena kejadiannya itu kan di Malaysia, takutnya nanti Malaysia dituduh-tuduh lagi nih gitu. Akhirnya hari ini terjawab sudah, ada juga yang buat gitu. Padahal nih ya kan, padahal di TV nasional itu sudah dibahas juga gitu. Orang ibu asal Blitar yang rela 15 tahun terpisah dari anaknya untuk bekerja di Malaysia demi si kecil bisa sekolah. Bukan karena disiksa oleh majikan, tapi justru disiksa oleh sesama pekerja migran asal Indonesia. Aduh. Nah itu videonya, sangat jelas gitu. Susah ya jadi Malaysia ya. Nggak, gini, Mbak ini mencoba menanggapi sebuah video, tapi dia itu nggak mau cari info gitu. Dia itu asal ngomong aja gitu, suka hati dia gitu, asal dia buat video gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi itu susah ya jadi Malaysia ini. Sedangkan ini, kalau kita dengerin klarifikasinya Mbak yang menjadi korban itu, bahwasanya waktu itu dia setelah kejadian dia kan ditinggalkan di pinggir jalan. Habis itu mbaknya itu masih bisa jalan nih, melambai-lambaikan tangan di jalan gitu kan ya. Akhirnya ada salah satu abang-abang yang baik nih, entah itu GrabFood atau Food Panda atau apa, intinya delivery makanan lah gitu. Nah itu adalah orang Malaysia ya, yang membantu call ambulans, lepas itu dianterin lah ke hospital gitu. Udahlah ditolongin ya kan. Ini orang Malaysia nih kan ya, dia nggak tahu apa-apa ini, tiba-tiba ada korban di tengah jalan, ditolong nih, dibantu nih, teleponin ambulans, terus dibawa ke rumah sakit. Nggak taunya Malaysia juga yang dituduh. Kejadiannya kan malam, ditemukannya pagi. Malam itu juga saya kan tadi sudah tak pagi-pagi kan, macam ini saya tolong orang, saya masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan, saya lari ke tengah, ada orang, saya tak tahu siapa orang, kalau saya sudah tutup, tapi nasib alhamdulillah ada orang baik berhenti, ada abang-abang satu bawa motor berhenti, lepas itu abang GrabFood kah atau BFood kah apa itu berhenti, bagi baju saya, kasih baju saya, dia call ambulans, oleh polis. Susah ini mbak ini gak ngebantu menyelesaikan masalah, malah nambah masalah nih gitu, malah jadi rancu gitu.
Saya mohon lah untuk mbaknya ini kalau menonton video saya gitu ya, sekiranya mbak gitu males nyari info, mendingan mbak nggak usah bikin video deh gitu. Ya, karena apa? Malah jadinya itu fitnah, mbak, fitnah gitu. Dan apa yang mbak katakan ini ada nih, tindak pidananya itu ada gitu. Setiap warga negara Malaysia itu berhak melaporin mbak gitu. Nah, jadinya makin kemana-mana kan, karena video mbak juga udah ditangkepin nih sama orang Malaysia. Kita dengerin ya. Ngelihat berita ada TKW Malaysia yang disiksa habis-habisan sama majikannya sampai disiksa habis-habisan. Bang, maaf bang. Pekerja Indonesia. Aduh, mohon maaf. Coba betulkan dulu pernyataan kamu itu. Kadang itu sedih melihat orang-orang yang mencari publicity murahan kayak gini. Kalau coba tengok betul-betul video itu, klarifikasinya pun udah keluar. Perempuan itu dicungkil matanya gitu ya, dipotong telinganya kan gitu. Oleh siapa? Oleh teman-teman dari Indonesia juga, bukan majikannya. Jadi kalau kayak gini menjelek-jelekkan negara orang, apa yang kamu dapat sebenarnya? Kamu mungkin enak di tempat lain ya kan, tapi begitu ramai jutaan warga Indonesia yang bekerja di Malaysia itu aman, alhamdulillah, tidak ada masalah pun. Ini sebenarnya bukan soal majikan, tapi soal sesama warga negara gitu, yang mendera, yang mencungkil mata gitu ya, apa lagi memotong telinga dengan gunting gitu ya kan. Itu sesama Indonesia. Kenapa yang timbulnya Malaysia? Kan lucu itu. Di Indonesia aja banyak perkara-perkara yang berlaku. Contohnya apa ya? Begal gitu kan. Banyak, tapi tidak kamu hebohkan. Mana yang lebih selamat, negaraku atau negaramu? Gini aja mbak, kalau kamu itu udah agak suka, jangan begitulah, ya kan? Kadang lucu lah, kalian sama-sama sendiri berantem sampai ada yang mati. Yang dipersalahkan Malaysia, bukan salah tempatnya. Soalnya kalian sama sendiri gimana? Kalau udah dibilang mau mati, jangan di Malaysia, di negara sendiri juga mati. Di negara sendiri juga banyak kasus-kasus yang sampai hari ini nggak selesai. Lihat aja lah di TikTok, di Instagram, banyak lebih jelek, lebih parah. Yang berlaku itu bukan sama warga Malaysia, enggak, sama sendiri. Jadi tak betul lah. Lucu. Tujuannya apa? Jadi kalau dah enak di negara orang, alhamdulillah, cari uang, buat rumah, biaya keluarga. Yang di sini aman, ramai aja teman-teman kita yang dari Indonesia di Malaysia sudah sampai. Ada yang tak mau pulang langsung, tak mau pulang terus, tinggal terus di Malaysia. Ada anak, ada keluarga, anak juga dah warga negara, aman. Tapi orang yang kayak gini, orang yang iri hati, orang yang busuk hati seperti kamu inilah, yang mbak itu, kamu harus berdoa semoga kamu terus selamat sampai ke waktu pulang nanti ke Indonesia. Kerana kita tak tahu, di mana-mana bisa terjadi perkara-perkara buruk, ya kan? Jangan berfikir kamu di negara mana itu, Hong Kong, Taiwan, mana, Saudi, Singapura, kamu selamat. Kerana ini bukan bisa kamu pilih waktunya bila kamu ditabrak gitu. Tahu-tahu keluar dari mall, ditabrak mobil, mati gitu. Jangan sombong dan jangan mencipta suasana yang tidak aman. Sedangkan orang di sini bagus-bagus saja. Itu dulu dari aku. Semoga kamu selamat bekerja dan dapat cari duit untuk keluarga dan juga kamu nanti balik ke Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Nah, jadinya kemana-mana kan sekarang melibatkan orang Malaysia lagi nih. Tapi alhamdulillah abang tadi itu kira baik juga lah, dia nggak melata atau mengamuk atau apa, bukan gitu, malah dia menasehati mbak ini. Nah kalau dipikir-pikir nih, ini benar juga gini, mbak kan di sana udah enak nih ya, harusnya bersyukur dong. Nah kalau kita melihat teman kita yang mengalami kejadian seperti itu, sebaiknya kita melihat gitu, melihat dan mendoakan yang terbaik buat mereka, baik yang korban, baik yang pelaku, karena kita nggak tahu apa masalahnya gitu. Harap-harap kita juga dihindarkan hal-hal yang seperti itu gitu. Udah gitu,
malah memprovokasi orang. Aku nggak rekomendasiin kamu untuk kerja di Malaysia. Lalu urusannya sama kamu itu apa gitu? Ya terserah mereka loh, mau kerja di mana. Kan mereka itu ada hak nih, mau kerja di Malaysia kayak mau di ini dek di itu, hak mereka dong. Sebenarnya kan Mbak, saya mau tanya ini, sebenarnya Mbak itu ada masalah apa sih sama Malaysia gitu? Kok kelihatannya tuh benci banget gitu, sampai memprovokasi orang nih, nggak boleh kerja di Malaysia, udah gitu memfitnah lagi majikan Malaysia, siksa Mbak itu. Aduh, berat. Gini aja deh Mbak, Mbak ini sudah salah kaprah, jadi buatlah video, mohon maaf gitu, biar apa yang Mbak katakan barusan itu tidak menjadi beban hidup Mbak di dunia, baik di akhirat gitu. Karena pedih Mbak, berat nih kalau sampai dipertanyakan di atas sana gitu. Susah kita mau jawab bagaimana ini, satu negara ini akan menuntut apa yang Mbak katakan nih. Nah, sanggup gak Mbak nih? Dan ini Mbak ya, saya juga nggak kenal sama Mbak gitu. Tapi kita sama-sama orang Indonesia dan Mbak adalah saudaraku juga gitu. Saya sarankan Mbak cepatlah membuat satu video klarifikasi untuk permohonan maaf karena Mbak ini sudah salah kaprah gitu. Nah, mungkin videonya cukup sekian teman-teman ya. Kita jadikan pengajaran apa yang kita lihat gitu. Jadi karya yang buruk-buruk ini tidak terjadi kepada kita gitu. Insya Allah kita akan ketemu di next video. Sekiranya ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya Kapten Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.